kembali lagi dengan saya, Selini Fori, dengan rekan saya Tata sama Bel. Nah, teman-teman tahu nggak, pada tanggal 31 Maret 2017 ini, Sin Louis I melaksanakan visualisasi Jalan Salib. Nah, visualisasi Jalan Salib itu apa? Nah, visualisasi Jalan Salib ini adalah reka ulang serangkaian kegiatan sebelum dan sesudah penyaliban Yesus Kristus. Nah, Mabel, kamu tahu nggak Sin Louis itu gimana sih waktu merayain visualisasi Jalan Salib ini? Yang aku tahu nih ya, anak-anak, siswa-siswi maksud saya, dan beberapa guru itu melakukan berbagai kegiatan seperti adanya pendramaan dan juga adanya Sin Louis Choir, dan katanya sih masih banyak lagi. Gitu ya. Gimana guys? Penasaran nggak? Mau tahu? Nah, berikut liputannya. Apakah yang engkau katakan itu dari hatimu sendiri atau dari orang lain? Aku akan menyiksa dia. Raja kami, orang Yahudi, bawa lagi, jalan. Yesus penyembuh ilahi, kasihanilah kami. Yesus pintu keselamatan, Yesus pemimpin gereja, Yesus rasul utama, Kasihanilah kami. Yesus sang terpilih, Yesus Kristus sang terurapi dan utama. Berkat Tuhan.
Jalan salib ini adalah peringatan kita mengenang kisah sengsara Yesus. Jadi tujuannya sebenarnya untuk kita mengenal bagaimana sih Tuhan kita itu sengsara, bagaimana Tuhan kita itu menderita untuk kita semua. Nah ya, yang aku tahu tentang peristiwa Jalan Salib itu berupa peristiwa di mana Tuhan Yesus itu mengalami sengsara ketika memanggul salib, dan kita itu juga melihatnya itu sebagai sebuah kayak kenangan supaya mengingat kembali perjuangan Yesus yang telah dilakukan untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Jelasin sedikit tentang bagaimana tugasnya. Ya, di sini tugas saya itu untuk mengkoordinir Sinlui Orkestra sama Sinlui Choir, yaitu dua ekstrakurikuler yang ada di Sinlui. Terus, bagaimana perasaanmu setelah melakukan tugasmu ini? Ya, setelah melihat hasilnya, saya cukup bangga dengan, sangat bangga dengan pencapaian mereka. Terus ada nggak kendalamu dalam melakukan ini semua? Ya, mungkin kendala saya itu mengumpulkan mereka, kayak butuh waktu 1 jam, dan itu pun banyak yang pindah-pindah, keluar-keluar. Nah, kesimpulannya kamu puas nggak dengan hasil semua? Ya, dengan hasil akhirnya saya sangat puas dengan kinerja mereka. Terima kasih Aaron. Nah Romo, bisa ceritain sedikit nggak visualisasi Jalan Salib itu apa, dan kenapa sih kita Sinluiers ini perlu buat melaksanakannya? Ya, baik, pertama-tama Jalan Salib ini adalah mengenangkan iman kita, ya, iman Katolik yang mengikuti Yesus, dan Jalan Salib ini adalah tanda Yesus memberikan dirinya sampai total, sampai meninggal, akan disalib untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Dan kita sebagai sekolah Katolik itu juga mengenang Yesus, lebih juga ketika dalam soal hidup kita, sehingga supaya kita juga mengadakan ini sebagai ungkapan iman bersama, lebih di masa Prapaskah ini. Lalu sebenarnya tradisi Jalan Salib ini sudah lama dimulai sejak tahun 1340, yaitu sejak Ordo Fransiskan itu kembali ke Yerusalem tahun itu. Kemudian mereka mulai membangun kembali situs-situs Yerusalem yang lama yang hancur. Kemudian mulailah juga dimunculkan kisah-kisah Yesus di saat-saat terakhirnya. Nah, maka sampai sekarang gereja tetap mempertahankan tradisi itu, karena itulah iman kita. Yesus disalib, Yesus wafat untuk dosa-dosa kita. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti VJS ini? Setelah mengikuti VJS ini, saya bisa lebih merasakan kesengsaraan Yesus dengan lebih mendalam gitu. Jadi kan biasanya kayak ikut Jalan Salib, ibadah Jalan Salib seperti ya biasa aja, doa biasa. Tapi setelah mengikuti VJS ini, saya lebih sadar bahwa secara Yesus itu sangat sangat dalam bagi manusia untuk menebus umat manusia. Terus bagian tersulit dari peran Anda? Bagian tersulitnya ya waktu bawa salib keliling itu, karena salibnya sangat berat. Lalu waktu di penyalipan, tempat penyalipan, karena prajurit kelihatannya kesulitan mengangkat saya, lalu juga tempatnya panas.
ya selain itu juga sedikit malu juga sih, soalnya kan terbuka gitu ya. Terus kenapa Anda memilih untuk ikut VCS ini? Awalnya sih saya lihat ada selebaran visualisasi jalan salib, terus saya tertarik ya, pengen ikut aja lah, iseng-iseng gitu. Terus suka duka dari VCS ini? Kalau sukanya ya pasti ada perasaan bangga tersendiri lah kalau meranin tokoh sangat penting, tokoh Yesus itu sangat penting. Lalu juga sukanya lagi bisa nambah pengalaman dan sebagainya. Lalu dukanya ya waktu latihan memang berat. Lalu juga tugas ini sangat berat bagi saya juga. Apa Cici merasakan ada keterkaitan dengan karakter Cici sendiri? Sangat ada ya, terutama saya juga sebagai Diana itu pada saat yang saya marah-marah atau pada saat bener-bener saya tuh ya sulit lah untuk sama orang tua tuh kadang yang berontak sama. Terus perasaan Cici setelah memainkan peran Cici? Pasti happy ya, karena kita VCS ini kan sudah berhasil dengan begitunya perjuangan dari latihan, dari nol, dari segala sesuatu, jadi bangga kok, senang. Terus kenapa Cici mau ikut VCS? VCS tuh karena saya tuh ingin mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi visualisasi jalan salib ini kan sangat jarang kan untuk diadakan, makanya tuh ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Terus suka duka Cici dalam proses ini semua? Sukanya sih ya karena bisa tampil terus ya bisa memerankan sesuai dengan peranan saya, tapi yang dukanya tuh ya ketinggalan pelajaran, terus ya gitulah harus escape pada saat jam pelajaran. Ya, tentang pemeranan memang kita sesuaikan dengan peran-peran yang dibutuhkan di masa itu ya, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Veronica, Simon Kirene, masyarakat yang pro dan kontra, itu kan sudah kita pelajari ya, dan kita cari anak-anak yang sesuai dengan itu. Memang di audisi anak-anak itu, tapi audisi bukan hanya satu pintu, karena karakter keseharian anak itu memang benar-benar harus sesuai. Misalnya Tuhan Yesus, Noel pinter acting, iya oke. Tapi selain acting, saya kira kita sepakat kalau Noel itu santun, hati anaknya ya, dan dari sisi sikapnya oke lah dan cocok. Beda dengan mungkin yang punya sikap sebaliknya, meskipun aktingnya bagus kita nggak akan ambil. Ya, terus kemudian tentang apa tadi pertanyaannya? Evaluasinya keren, anak-anak keren, bener keren. Semula deg-degan, aduh anak-anak bisa nggak ya. Tapi memang selalu dikondisikan. Romo sendiri juga memberikan perhatian yang cukup buat kita. Kita diberi doa, diberkati, itu ternyata cukup membangun. Belum lagi tim liturginya, Bu Yohana itu kan benar-benar menyentuh ya. Doa-doanya, himbauannya, juga cambuknya, kamu jelek, kamu harus gini. Itu cambuk Bu Yohana, dan dibalik itu kelembutannya saya kira menyentuh juga anak-anak. Tuh, keren banget, kita semua terbawa. Saya nggak menyangka anak-anak itu mau ikut jalan sampai di sana. Cuman kayaknya anak-anak takut mendekat ya, jadi kayak ada garisnya gitu, padahal sebenarnya boleh. Tapi ya itu keren. Kita terharu sampai meleleh. Nah, begitulah liputan dari VCS. Saya Natasha Amabel beserta kru pamit undur diri. Sampai jumpa.